Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu yang ada di rumah, yang ada dimanapun anak-anak berada. Selamat hari Minggu juga untuk Mama dan Papa ataupun Mbak Sus yang hari ini masih tetap dengan setia dan semangat menemani anak-anak kita beribadah. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita berdoa ya, sikap yang hormat sebab kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini dan hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang lo semua tanya, siapa di antara anak-anak yang ada di rumah saat ini hatinya penuh sukacita, penuh ucapan syukur? Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, ternyata semuanya masih bersukacita, masih penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Langsung mau aja kita semua menyanyikan satu pujian dengan bangkit berdiri. Semangat yuk, semangat, semangat, semangat. Kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Sekali lagi ya. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Ya, anak-anak boleh duduk semuanya. Nah, kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita,
Sekarang kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Yang belum bawa Alkitab, yang Alkitabnya masih ketinggalan, Loso Yosi mau ingetin lagi, diambil dulu sekarang, diambil cepet-cepet. Lalu jangan lupa juga ambil buku catatan sekolah minggu supaya ndak ketinggalan waktu nyatat dan mau dikumpul ya. Hari ini mulai dari hari Minggu ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang 10 perintah Allah, lebih tepatnya anugerah Allah di dalam 10 perintah. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang menebus hidup kita, dan juga Allah yang memberikan firman-Nya untuk setiap kita. Yuk kita mau puji nama Tuhan kita melalui sebuah video. Siapa yang masih ingat lagunya tentang na 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 na, lagu Mandarin, lo sudah hafal. How awesome you are. Kita puji Tuhan kita bersama video berikut ini.
Shalom adik-adik. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau minta pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh fokus sungguh-sungguh. Dan juga firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh kita renungkan di dalam hati, dan boleh kita laksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati pikiran kami dan juga hati kami. Sehingga kami boleh fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lose mau memulai cerita dengan tebak gambar dulu. Sudah siap? Siap ya? Nah, gambar yang pertama. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gambar ini mengisahkan tentang apa? Tahu? Bingung? Apakah ada yang bingung? Oke, Lose kasih bantuan deh. Lose kasih pilihan ya. Pilihannya yang pertama yang A, kata melompat. Yang B, 10 tulah yang tentang kata. Atau yang C, orang terkejut. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tahu ya, betul sekali ya. Gambar ini mengisahkan tentang 10 tulah tentang kata. Betul sekali. Selanjutnya, ini menggambarkan sebuah tempat. Ada yang pernah tahu? Atau pernah ke sana? Bingung ya? Bingungkah di tempat apa seperti ini? Coba dilihat. Oke, Lose kasih pilihan lagi deh. Kira-kira ini tempat apa? Yang A, lautan. Yang B, pegunungan. Atau yang C, padang pasir. Sekarang sudah tahu belum jawabannya? Apa? Betul sekali, ini padang pasir. Panas ya, dari gambarnya aja kelihatan. Panas ya. Nah, satu lagi ya. Siap? Gambar terakhir. Menggambarkan tentang apa ya gambar ini ya? Apa? Pilihan? Oke deh, Lose kasih pilihannya ya. Coba. Yang A, laut terbelah. Yang B, ombak besar. Yang C, tanah kering. Kira-kira? Betul sekali. Gambar ini mengisahkan tentang laut yang terbelah. Wow, good. Hebat ya kalian semua ya. Nah, adik-adik, di mana sih kita bisa menemukan tentang siapa Allah itu? Apa yang telah dilakukannya? Dan bagaimana kita sebagai umatnya harus hidup? Nah, semua itu terdapat di dalam Alkitab. Oke? Nah, kalian sudah siapkan Alkitab kalian? Siap untuk belajar firman Tuhan? Yuk kita mulai belajar firman Tuhan. Ya, nah kita akan menyelidiki lebih banyak lagi tentang Allah melalui firman-Nya. Ya, kita akan tahu bahwa hanya Dialah Allah yang benar. Dan Dia Allah kita. Dan kita
akan menelusuri apa artinya mengenal Dia dan menyembah Dia saja. Oke. Nah, kita review sedikit yang kemarin ya. Kemarin itu sampai Raja Firaun mengizinkan orang Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir, ya. Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah, ternyata Raja berubah pikiran. Dia minta untuk mengejar bangsa Israel. Wah, kenapa ya Raja Firaun berubah pikiran ya? Wah, nah, tapi ada pertanyaan lain ya. Menurut kalian, mengapa Allah mengizinkan orang Mesir itu mengejar orang Israel? Kenapa ya? Kan Allah yang minta membebaskan bangsa Israel, tapi sekarang mengizinkan untuk dikejar. Wah, ternyata ada tujuannya ya. Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya orang Mesir itu tahu bahwa Allah adalah Tuhan, ya. Dia ingin mereka tahu bahwa dewa-dewa orang Mesir itu tidak berkuasa, ya. Nah, Dia, Tuhan Allah Israel, akan melakukan karya yang penuh kuasa dan menunjukkan kepada mereka bahwa Dia sajalah Allah, ya, dan bahwa Dia itu mengendalikan segala sesuatunya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Adik-adik, menurut kalian, mengapa bangsa Israel takut ya? Kenapa nih? Kenapa? Oh, ternyata bangsa Israel sedang terjepit antara sebelah sana ada tentara Firaun yang sedang mengejar, dan sebelah sini ada lautan. Wah, mereka terjepit, mau lari ke sana ada lautan, mau lari ke sana ada bangsa Mesir. Mereka takut, mereka akan binasa. Wah, mereka ketakutan sampai mereka lupa akan janji Allah. Ya, mereka lupa akan janji Allah untuk menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, apakah kalian juga pernah begitu? Begitu gimana, Lose? Maksudnya, begitu ketakutan sampai lupa bahwa kita punya Allah. Nah, adik-adik bisa renungkan di dalam hati ya, merenungkan. Nah, kita lanjut ya. Nah, orang Israel itu sudah melihat karya Allah dengan cara yang dahsyat ya. Seperti apa? Seperti Tuhan Allah mengirimkan berapa tulah? Betul sekali, 10 tulah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, selain itu mereka juga sudah melihat ya perlindungan Allah ketika memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kalau tadi kalian ingat gambarnya, lewat padang pasir ya. Wah, itu semua karena penyertaan Tuhan sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik.
Ya, nah adik-adik, Allah itu menyatakan kuasanya yang menyelamatkan, dan itu mengajar bangsa Israel untuk bertumbuh dalam mempercayai Dia, supaya bangsa Israel semakin percaya sama Tuhan. Nah, jadi meskipun mereka sedang ketakutan, berada di tengah-tengah situasi yang menakutkan, tapi mereka ingat, ya, mereka ingat karena mereka mempunyai Allah yang penuh kuasa, ya. Nah, ketika orang Israel ini sudah benar-benar tahu bahwa Allah itu menepati janjinya loh, tidak bohong ya, benar-benar menyelamatkan mereka. Nah, mereka percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, setelah itu bangsa Israel dan juga Musa itu menyanyikan pujian bagi Allah. Nah, kita telah belajar banyak tentang Allah dan tentang memuji Tuhan. Ya, Allah itu telah memberikan kita seluruh Alkitab, ya, Alkitab kalian, ya, untuk mengajarkan kepada kita tentang dirinya dan bagaimana kita ini harus hidup bagi Allah, ya. Nah, Allah ini mengenalkan dirinya sebagai Allah Israel dan mengingatkan bahwa Dia loh yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya, nah sekarang Allah sudah siap nih memberikan hukum Taurat untuk mengajar bagaimana mereka harus hidup. Ya, nah waktu itu ketika Allah memberikan perintah ini kepada bangsa Israel, semua bangsa di sekitarnya itu sedang menyembah banyak dewa-dewa palsu. Mungkin bisa seperti ini dewanya ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, dewa palsu itu ada yang terbuat dari logam, ada yang juga terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari emas, atau bisa juga dari yang lainnya. Ya. Nah, orang Israel itu kadang sering tergoda. Kayaknya ikut menyembah di sana seru. Mereka ikut menyembah. Kadang juga mereka menggabungkan antara menyembah berhala dengan menyembah Tuhan, dijadiin satu. Wah, ini Allah tidak suka ya. Allah tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi. Nah, untuk itu pada perintah yang pertama, Allah mengajar bangsa Israel dan kita juga adik-adik semua ya untuk tahu bahwa hanya ada berapa? Satu Allah saja. Ya, Dialah saja yang layak menerima penyembahan kita. Ya. Nah, bagaimana kita dapat menyembah dan memuliakan Allah? Terima kasih pertanyaannya. Ya, nah kita dapat menyembah dan memuliakan Allah itu ketika kapan ya? Ketika kita menghidupi seluruh kehidupan kita itu untuk Tuhan. Misalnya apa lese? Misalnya nih, ketika kita sedang memikirkan tentang Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Misalnya juga kita mengingat Tuhan selalu. Tapi ingatnya nggak cuma ketika sekolah minggu ya, atau ketika ibadah saja, tapi mengingat Tuhan setiap hari, setiap waktu, ya, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita katakan, kita selalu mengingat akan Tuhan. Nah, itu cara untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, tadi itu kan Tuhan memberikan perintah ya. Kalau perintah itu berarti artinya ada larangan, ya, melarang hal tertentu. Dalam perintah ini apa yang dilarang? Nah, yang dilarang dalam perintah ini yang pertama yaitu menyangkal adanya Allah.
Nggak usah menyangka adanya Allah itu gimana? Nah, kalau kalian bingung, bisa juga seperti ini. Kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Wah, itu pelanggaran, yaitu tidak boleh. Ya, karena Allah sudah menyatakan kuasanya buat kita. Nah, kita harus mengakui keberadaan Allah, ya. Dan yang kedua, ya, yang tidak boleh itu kita memberikan penyembahan kita sepenuhnya tapi kepada sesuatu atau orang lain, bukan kepada Allah. Wah, itu juga nggak boleh. Misalnya apa, Lose? Misalnya kita sayang banget sama kalau sekarang mungkin handphone ya. Wah, sayang banget nggak mau lepas sama handphone. Nah, itu juga bisa menjadi berhala kita, ya, menyembah sesuatu yang selain Allah. Nah, nggak boleh terlalu berlebihan seperti itu. Ya, kita harus memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, nah Allah itu sedih loh ketika kita itu gagal memberikan penyembahan yang terbaik kepadanya. Karena hanya Allah saja yang layak untuk menerima segala pujian kita. Ya, nah tapi kadang tuh susah loh, ya, betul juga adik-adik, kadang itu susah ya. Kita susah untuk menyembah Dia dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kita nih butuh ya kekuatan dari mana ya? Nah, kekuatan siapa ini? Kristus, betul sekali. Ya, Kristus yang akan menguatkan kita sehingga kita bisa memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, hanya bersandar pada Yesus kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Dan hidup kita ini boleh menyenangkan akan Tuhan, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, loh jadi perintah yang pertama apa sih? Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Ya, yuk yang ada Alkitab boleh dibuka kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama yuk. Ini adalah perintah yang pertama dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama, ayatnya singkat, padat, tapi ini harus kita lakukan sungguh-sungguh ya. Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kiranya adik-adik ya sekarang kita tahu bahwa kita punya Allah yang benar. Hanya satu Allah saja yang patut kita puji dan sembah. Kiranya Kristus yang akan menguatkan kita sehingga kita boleh memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk kita bersatu hati di dalam doa, kita akan minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita sehingga kita boleh menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman ini, kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa hanya ada satu Allah saja yang patut kita sembah. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa. Hanya Engkaulah yang layak menerima persembahan kami. Tuhan, tolong kami. Bantu kami, kiranya hidup kami boleh sepenuhnya kami berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mempersiapkan yang terbaik, kita mau angkat satu pujian yang berkata, Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. And Jesus in me, lots of love. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Sekarang kita berdoa ya, doa persembahan sekaligus menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Sekarang kami sudah selesai beribadah Tuhan, tolong kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak.